Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita bertemu lagi dalam pembahasan rangkuman pelajaran sekolah sahabat kita yang keempat untuk Sabat tanggal 25 April 2020. Alkitab, sumber resmi teologi kita, gereja kita. Ayat hafalannya diambil dari Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu. Perkataan itu maksudnya firman Allah, kebenaran Tuhan, Alkitab, maka baginya tidak akan terbit fajar. Tidak akan datang penjelasan ke dalam pikiran hati yang diterangi oleh Roh Kudus. Tidak akan terbit kebenaran dan terang kemuliaan Tuhan yang menembus pikiran kita jika kita tidak berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Hampir semua gereja dan denominasi Kristen di dunia ini mengambil Alkitab sebagai yang utama dari dasar iman kepercayaan dan penuntun hidupnya. Walaupun ada beberapa gereja menambahkan tradisi dan budaya menjadi bahagian daripada tuntunan kehidupan kekristenannya. Tetapi kita mau belajar dan menerima untuk sekarang ini, biarlah kita diterangi oleh Roh Kudus dan biarkan Alkitab yang menjelaskan dirinya sendiri untuk kita. Alkitab menafsirkan Alkitab itu sendiri. Saudara-saudaraku, tradisi, pengalaman, budaya, akal budi, hikmat sedikit banyak mempengaruhi kita untuk membaca, meneliti, memahami, dan menerima Alkitab ini sebagai firman Allah. Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa dan dipengaruhi oleh dosa, dan kita tinggal di dunia yang berdosa, maka sedikit banyak itu akan mempengaruhi kita. Tradisi tidaklah begitu buruk, karena tradisi disusun berdasarkan dari apa yang dihidupkan sehari-hari. Tetapi bila mana tradisi yang mengatur hidup kita dan lebih tinggi dari Alkitab, itu sangat berbahaya. Jadi ada bahayanya tradisi bila mana dibenturkan dengan firman Tuhan. Yesus waktu datang ke dunia ini, dia sangat menegur orang-orang Yahudi dan menolak budaya yang diturunkan dari nenek moyang kepada kehidupan masyarakat orang Yahudi turun-temurun. Mengapa? Karena Alkitab jadi tidak berkuasa mengubah kehidupan mereka. Alkitab dikesampingkan. Alkitab ini jadi dinomor duakan dan bisa dinomor tigakan. Jadi Yesus menentang tradisi karena tradisi dianggap di atas segala-galanya. Seharusnya Alkitablah yang di atas segala-galanya, yang mengontrol dan mengendalikan tradisi dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan pengalaman kekristenan kita, pengalaman yang hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan kadang-kadang pengalaman ini ada baiknya, ada benarnya, tapi pengalaman juga bisa menyesatkan. Tidak semua pengalaman itu datangnya dari Tuhan dan dikendalikan oleh Tuhan apa yang kita alami, saudara-saudaraku. Jadi pengalaman kita, tradisi harus diuji oleh firman Tuhan, dan kita yang menyelaraskan kepada firman Tuhan. Kita pikir pengalaman ini datang dari Tuhan, padahal tidak.
Bisa saja dari cara kita hidup dan kesalahan fatal dari kehidupan kita, lalu kita bilang Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Ada maksud Tuhan untuk hidup kita. Ya, harus diuji oleh Alkitab dan kita yang menyelaraskan kepada Alkitab. Demikian juga dengan budaya, saudara-saudara. Apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan yang dihidupkan di tengah masyarakat, apakah itu bentuk lisan atau tertulis, norma-norma kehidupan masyarakat, atau apa yang dilakukan dan dihidupkan di tengah-tengah masyarakat, nah, itulah yang menjadi satu budaya di tengah-tengah masyarakat itu. Dan mau tidak mau kita dipengaruhi oleh budaya. Ya, salah satu contoh budaya duniawi, budaya sekuler, ya. Nah, itu kita tinggal di dunia, ya akhirnya kita dipengaruhi oleh budaya tersebut. Budaya tidaklah begitu buruk. Ada posisi positifnya, tetapi banyak yang negatif. Bila mana budaya itu, tradisi itu, pengalaman itu tidak sejalan, selaras, dan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi biarlah Alkitab ini yang menjadi penguji untuk budaya. Apakah budaya ini benar di pemandangan Tuhan atau tidak? Ya, budaya ini patut atau tidak untuk kita ambil. Nah, kita sebagai pembicara pelayan firman dan yang sering untuk membagikan firman Tuhan, apakah itu lewat persekutuan khotbah, kita juga kadang-kadang dipengaruhi budaya setempat, budaya dunia, dan cara-cara dunia. Nah, kita dipengaruhi juga untuk tergoda juga mengambil budaya itu untuk menjelaskan Alkitab ini kepada orang lain. Demikian juga dengan akal budi atau hikmah, ya. Tadi Amsal 1 ayat 7, takut akan Allah adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menolak hikmat dan didikan. Jadi kita kalau berjalan dengan Tuhan, menurut kepada Tuhan, takut akan Tuhan, maka pengetahuan dari Tuhan akan ditambahkan kepada kita. Bahkan hikmat. Apa bedanya pengetahuan dengan hikmat? Pengetahuan dapat dipelajari, hikmat datang dari Tuhan. Jadi takut akan Tuhan permulaan pengetahuan, orang bodoh menolak hikmat dan didikan. Nah, kalau kita orang yang takut akan Tuhan, maka pengetahuan Tuhan, hikmat Tuhan akan menjadi bagian kita. Yakobus 1 ayat 5, firman Tuhan mengatakan, bagi mereka yang kekurangan hikmat, mintalah kepada Bapa yang di sorga. Karena Allah Bapa adalah sumber hikmat bagi kita. Jadi saudaraku, cara kita berpikir, paradigma kita bisa menjadi pengaruh yang kuat kepada penjelasan Alkitab ini. Seharusnya kita menyelaraskan pola pikir kita, paradigma kita, cara kita menalar dan mentelaah daripada Alkitab ini. Seharusnya kita yang menyelaraskan kepada pola pikir Alkitab itu. Kenapa? Karena Alkitab ini produksi sorga. Sementara budaya, pengalaman, tradisi, dan pengetahuan kita produksi manusia, orang berdosa. Jadi Alkitab yang menjadi penguji. Jadi kita yang menyelaraskan itu kepada firman Tuhan. Jadi biarlah Alkitab yang menjelaskan Alkitab itu sendiri. Bagaimana caranya? Bandingkan ayat dengan ayat, pasal dengan pasal, kitab dengan kitab, perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau kita mau benar mempelajari Alkitab, biarkan Alkitab itu menjelaskan dan menerangkan dirinya sendiri kepada kita. Alkitab menafsirkan Alkitab itu sendiri, supaya kita tidak terjebak ke dalam kesesatan dan keliru mengerti untuk
rencana-rencana Allah. Bagaimana caranya? Sedikitnya ada 2-3 yang harus kita ingat ketika kita mengadakan pengamatan, penyelidikan, dan penerapan terhadap Alkitab. Yang pertama, nats. Nats yang kita baca, kita selidiki, yang mau kita terangkan, kita jelaskan, harus Alkitab itu sendiri yang menerangkan. Lihat konteksnya. Yang kedua, lihat konteks. Yang ketiga, latar belakang. Dari nats itu ditulis, dibicarakan dari siapa kepada siapa, ya, siapa yang menyampaikan dan siapa yang mendengarnya, dan bagaimana budaya masyarakat hidup di tempat itu pada zaman itu ketika Nabi atau para penulis Alkitab mendapatkan firman itu. Jadi Alkitab inilah standar kebenaran dan otoritas semua doktrin pengajaran gereja. Karena Alkitab ini firman Allah, ilham Allah dan wahyu Allah. Biarlah kita yang menyelaraskan tradisi, pengalaman, budaya, pola pikir, paradigma, cara kita berpikir, biarlah kita yang menyelaraskan kepada Alkitab itu. Supaya Alkitab itu yang berbicara untuk kita. Lalu kita mengerti kehendak Tuhan dan rencana-rencana Tuhan bagi kita. Dan yang mengendalikan hidup kita dan membentuk karakter kita, pikiran kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam Alkitab. Inilah sumber satu-satunya doktrin dan ajaran bagi gereja kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.